Salam kerahiman. Hari ini pembahasan kita tentang kerendahan hati. Temanya adalah percakapan Allah dengan jiwa yang putus asa. Kita bisa lihat di 1486. Jiwa yang tenggelam dalam kegelapan, jangan putus asa. Datanglah dan percayakan kepada Allahmu. Itu yang dikatakan ya oleh Yesus kepada jiwa yang putus asa. Mungkin kita, atau mungkin orang yang kita kenal, atau mungkin juga orang yang nggak kita kenal, sedang ada dalam masa kegelapan, bahkan tenggelam dalam kegelapan. Nggak ada masa depan. Anggota keluarga yang dikasihi banyak yang meninggal karena kena COVID. Ada yang mereka keuangannya ada, mampu bayar rumah sakit, tapi telat masuk ke rumah sakit dan akhirnya tidak tertolong dan meninggal. Belum lagi banyak di antara mereka yang bingung dengan masa depannya. Pekerjaan, sudah nggak ada pekerjaan. Pengurangan karyawan begitu banyak di perusahaan-perusahaan. Di PHK memang, tapi pesangon yang didapat juga tidak sesuai hitungan karena memang perusahaannya juga sudah tidak sanggup. Bagaimana masa depannya? Bagaimana dengan utang-utangnya? Juga ada teman cerita ya, dia berusaha. Rencananya supaya usahanya semakin besar sehingga pinjam uang. Tanpa dia tahu kena pandemi. Uang yang dia pinjam otomatis harus dikembalikan, harus bayar bunga. Tapi sekaligus uang-uang tersebut sudah dia taruh, sudah dia tanam di usahanya dia sebagai barang-barang yang harus dia beli, juga untuk operasional daripada perusahaannya. Jadi banyak sekali yang mengalami masalah. Dan di sini dikatakan jiwa yang tenggelam dalam kegelapan, jangan putus asa. Jadi patokannya, poinnya adalah jangan putus asa, karena selalu ada pengharapan. Di situ dikatakan datanglah. Jadi langkah yang konkret yang harus kita lakukan adalah kita datang. Datanglah dan percayakan kepada Allahmu. Segala permasalahan, segala kekhawatiran, segala persoalan, serahkan kepada Allahmu. Tapi ternyata jiwa ini semakin tenggelam dalam kegelapan. Yesus katakan lagi, dengarkanlah suara Bapamu. Jadi Tuhan pun tidak putus asa. Dia terus berusaha supaya jiwa yang tenggelam dalam kegelapan ini mau datang pada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus katakan, dengarkan suara Bapamu. Jiwa tersebut ternyata semakin terjerumus dalam kegelapan yang pekat. Dia nggak datang pada Bapa, dia nggak dengarkan suara Bapa, bahkan tenggelam, makin tenggelam ke dalam keputusasaan. Kalau kita sudah mulai masuk ke putus asa, di sini dikatakan keputusasaan merupakan cicipan neraka, membuat dia tidak mampu menghampiri Allah. Jadi ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Pertama, yang mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami susah, mengalami tantangan bukan hanya kita sendiri. Sering kita menjadi rasanya tenggelam, rasanya nggak ada masa depan, rasanya sampai ke titik putus asa karena merasa saya sendiri. Padahal kalau kita buka wawasan, yang mengalami kesusahan khususnya akibat pandemi ini bukan hanya saya. Banyak orang yang mungkin lebih parah daripada yang kita alami. Dan kalau kita sudah masuk ke titik putus asa,
membuat dia tidak mampu menghampiri Allah. Nggak punya pengharapan. Yang ketiga, Yesus masih katakan lagi, yang ketiga kalinya jiwa ini dipanggil lagi oleh Yesus. Tapi jiwa itu tetap menutup telinga dan mata. Ia berkeras hati dan putus asa. Itulah percakapan jiwa yang putus asa dengan Tuhan. Kita juga harus mulai peka, menyadari keadaan sekeliling, karena mungkin saja ada orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami hal tersebut. Kita lihat apa yang Yesus lakukan. Setelah dipanggil 3 kali masih belum, ya di sini dikatakan, kemudian kerahiman Allah mulai menyatakan diri. Allah memberinya rahmat terakhir. Jadi Tuhan pun tidak putus asa dalam tanda kutip. Dia selalu berusaha bagaimana menarik ciptaannya, menarik orang-orang, jiwa-jiwa yang menderita untuk masuk ke dalam pelukan Allah, untuk dikasihi Allah, untuk dipelihara Allah, untuk dikuatkan Allah, dan diberi pengharapan-pengharapan. Itulah kerahiman Tuhan. Sehingga di sini dikatakan kerahiman Allah mulai menyatakan diri. Allah memberi rahmat yang terakhir. Rahmat ini muncul dari hati Yesus yang Maha Rahim. Kalau rahmat yang muncul dari hati Yesus yang Maha Rahim ini juga dicampakkan, diacuhkan, tidak diterima, maka Allah akan meninggalkan jiwa itu dengan cinta diri selama-lamanya. Jadi orang yang putus asa, sebetulnya dia justru cinta diri. Dia enggak punya pengharapan, dia hanya fokusnya ke diri sendiri. Diri saya menderita, orang lain enggak boleh tahu, saya tertutup, saya... Itu ungkapan. Ternyata kalau dia tidak menerima rahmat terakhir yang Tuhan berikan, dia tetap menutup telinga dan matanya. Di sini dikatakan Allah akan meninggalkan jiwa itu dengan cinta diri selama-lamanya. Rahmat yang muncul dari hati Yesus adalah rahmat yang memberi terang yang istimewa. Dan jiwa mulai memahami usaha-usaha Allah. Sering kita berpikir ya, kita berdoa, kita novena, kita mati raga, kita puasa. Sering kita melihat itu usaha kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi hari ini kita mendapat satu pencerahan yang luar biasa, di mana kita justru mulai menyadari usaha-usaha Allah. Allah itu proaktif, Allah itu enggak diam. Tadi sudah dikasih contoh ya, beberapa tahap, beberapa kali Yesus terus mengajak si jiwa yang menderita ini, jiwa yang putus asa ini. Nah, ada rahmat istimewa yang terakhir dari Allah. Jiwa itu juga dimulai diberi pencerahan bagaimana usaha-usaha Allah untuk menarik dia. Tadi dikatakan ya, datanglah. Kedua, dengarlah. Ketiga, Yesus panggil. Semua itu tergantung dari pertobatan pada kemauan jiwa itu sendiri. Masalahnya adalah dia bertobat atau enggak. Pertobatan dari jiwa yang putus asa, dari jiwa yang menderita, tergantung dari dianya sendiri. Enggak bisa dipaksakan, enggak bisa dilakukan oleh orang lain. Jiwa seolah-olah bangun dari tidur dan bertanya dengan gemetar. Jiwa itu mulai membuka dirinya, membuka hatinya. Di sini dikatakan seolah-olah terbangun dari tertidur dan bertanya dengan gemetar. Mungkinkah masih ada kerahiman bagiku? Menjadi satu pertanyaan. Mungkin nggak sih Tuhan masih ada kerahiman buat saya? Mungkin nggak masih ada pengharapan buat saya?
Mungkin dia merasa dosanya sangat besar, dosanya kayaknya nggak mungkin bisa diampuni, sehingga mulai timbul pertanyaan. Tapi ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif, daripada dia tetap menutup mata dan telinganya. Dijelaskan oleh dia ya, karena begitu banyak dosaku. Kemudian dia semakin, karena dia membuka diri, rahmat Tuhan itu bekerja. Sehingga di sini dikatakan, oh Tuhan, selamatkanlah aku. Jadilah juru selamatku. Hatiku yang malang tercabik-cabik. Tapi Engkau, oh Tuhan. Pada saat dia masuk ke dalam penyesalan, masuk ke dalam pertobatan, Tuhan makin membuka hatinya dan makin besar pengharapannya akan Allah. Jadilah juru selamatku Tuhan. Jadi mulai-mulai, mungkin gak ya Tuhan mengampuni dosa saya karena dosa saya sangat besar. Tapi pertanyaan itu sudah dengan arti dia membuka hatinya dan dia semakin percaya pada Tuhan dan dia katakan, jadilah juru selamatku. Yesus tidak membiarkan jiwa itu menyelesaikan kata-katanya ya. Jadi mungkin jiwa itu dengan penuh sukacita dia ingin banyak berkata-kata, tapi di sini dikatakan Yesus tidak membiarkan jiwa itu menyelesaikan kata-katanya. Dia diangkat dari tanah, dari tubuh kepapaannya. Dengan membuka diri, Tuhan mengangkat dia dari tanah, mengangkat dia dari kepapaannya, mengangkat dia dari ketidakberdayaannya, mengangkat dia dari tidak punya pengharapan. Allah Maha Rahim. Ia menuntunnya masuk ke dalam kediaman hatinya. Jadi tidak hanya diangkat, tapi dia dituntun untuk masuk ke dalam hatinya Tuhan. Di sana semua dosanya lenyap dengan seketika. Dihanguskan oleh nyala cinta kasih. Nggak ada dosa yang nggak mungkin bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau kita terus memegang dosa-dosa kita, itu yang tadi dikatakan di awal, cinta diri akan menghancurkan dia. Pertobatan, bukti dari kerendahan hati. Kita lihat ya tadi contoh jiwa yang putus asa. Fokusnya dia hanya saya berdosa, nggak mungkin dosa saya diampuni, bahkan dia nggak mau mengaku dosanya dia tutup telinga, dia tutup kupingnya, dia tutup matanya, dia nggak mau datang pada Tuhan, dia nggak mau ngomong sama Tuhan. Itu salah satu sikap cinta diri. Mencintai diri supaya jangan ketahuan sama orang lain. Tapi begitu membuka diri walaupun hanya secercah, hanya sedikit, itu sudah masuk ke dalam tahap pertobatan. Mungkinkah Tuhan? Kalau tadinya dia berpikir nggak mungkin Tuhan mengampuni saya. Tapi ada secercah harapan, pertanyaan, mungkinkah Tuhan mengampuni dosa saya? Jadi pertobatan adalah suatu bukti dari kerendahan hati. Mengakui dia berdosa dan mengakui dia tidak layak. Dan dengan adanya pertobatan, awal pertobatan tersebut, maka sudah mulai ada pengharapan. Mungkinkah masih ada kerahiman bagiku? Selanjutnya di sana dikatakan, tunjukkan bahkan hanya dengan kedipan niat baik. Hanya punya niat baik aja itu sudah membuka hati kita untuk Tuhan masuk. Membuka pintu walaupun kecil ya, karena betul gak sih Tuhan ampuni saya ya? Tapi sinar-sinar Tuhan yang istimewa bisa masuk ke dalam hatinya. Biarlah kerahimanku bekerja dalam jiwamu yang malang. Itu yang Yesus katakan. Dengan kita membuka hati kita walaupun secercah sedikit, hanya buka pintu sedikit niat baik, Yesus katakan,
Biarlah kerahimanku bekerja dalam jiwamu yang malang. Biarlah sinar rahmat masuk ke dalam jiwamu. Sinar itu akan membawa serta terang, kehangatan, dan kehidupan. Itu bisa dilihat di 1486. Jadi harapan dari kita semua adalah jangan putus asa. Tetap punya pengharapan. Walaupun hanya setitik pengharapan, tapi dengan satu kedipan niat baik, sinar-sinar kerahiman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Sehingga di situ kan tadi dikatakan, biarlah kerahimanku. Yesus mau kerahimannya masuk ke dalam jiwa yang malang. Dan sinar-sinar rahmat istimewa yang Tuhan berikan akan masuk ke dalam jiwa kita semua dengan membawa terang, kehangatan, dan kehidupan. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.